Maka orang-orang yang kelak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang menjaga kemurnian tauhid, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah, seperti berdoa, hanya berdoa kepada Allah. Memohon pertolongan, hanya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sulit maupun lapang. Ini mohon pertolongan yang dimaksud adalah isti'anah yang mengagungkan kepada yang menolong. Maka ini adalah hanya kepada Allah. Tadi sore pengajian di Serandaan sudah kita sampaikan. Ada 5 atau 6 macam minta tolong. Macam minta tolong yang pertama, minta tolong yang sifatnya wajib. Ini adalah isti'anah kepada Allah. Kita mengagungkan Allah. Wajib di sini. Yang kedua, minta tolong yang dianjurkan atau yang mubah, yang boleh. Itu minta tolong yang ada hukum sebab akibat. Maka minta tolong kepada orang yang mampu melakukan sebab, maka minta tolong ini boleh. Meskipun kepada makhluk. Minta tolong kepada Pak Ingun menyembelih kambing atau mencari kambing, boleh. Kenapa? Karena memang beliau pakarnya di situ. Tapi kalau minta tolongnya sama Mas Agus, ya belum pakarnya. Maka minta tolong kepada yang mampu melakukan sebab. Minta tolong sama Mas Agus untuk nyuting dan videonya dipotong-potong, boleh. Karena mampu melakukan sebab. Minta tolong sama Mas Teddy untuk meratakan bukit, boleh, alatnya komplit. Sik penting bayar nih Mas Teddy. Ayo mau seorang bayar, larang perawatannya. Baik. Jadi Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, kalau pertama tadi minta tolong yang wajib kepada Allah, yang kedua yang mubah, minta tolong kepada yang mampu melakukan sebab, yang ketiga minta tolong yang haram. Minta tolong yang haram adalah minta tolong untuk perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, ini haram. Minta tolong beli minuman keras, haram. Minta tolong untuk mukulin orang, haram. Yang keempat, minta tolong atau isti'anah yang sifatnya kepada orang yang tidak mampu mendatangkan sebab. Ini tidak boleh. Sudah sering saya sampaikan ini. Minta tolong kepada orang yang tidak mampu mendatangkan sebab. Mau pergi ke Jakarta begitu, minta tolong sama Mas Agus. Mas Agus sopiri. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena Mas Agus belum bisa nyupir. Nanti mudaratnya lebih besar. Tapi kalau minta tolong sama Mas Teddy gitu, Mas Teddy minta tolong diantar ke Jakarta, sak mobilnya, boleh enggak? Boleh, karena memang mampu untuk melakukan itu. Minta tolong kepada orang untuk ngajari renang padahal dia enggak bisa renang, enggak boleh. Minta tolong kepada orang untuk memperbaiki listrik padahal orang tersebut tidak paham ilmu listrik, enggak boleh. Apa boleh Pak? Contoh yang lain. Ya. Jadi intinya ini dalam hal minta tolong ini ada rinciannya. Yang berikutnya minta tolong kepada yang gaib selain Allah. Ini berpotensi melakukan yang haram karena syirik. Minta tolong sama Nyai Roro Kidul, minta tolong sama Dewi Sri, minta tolong sama Petoro Kolo, maka ini berpotensi menyekutukan Allah. Dan ketika betul minta kepada mereka, tawakal kepada yang gaib ini, jelas ini bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dianjurkan adalah wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat.
Maka orang-orang yang kelak selamat adalah orang yang menjaga kemurnian tauhid, mentauhidkan Allah dalam beribadah, dalam berdoanya berdoa kepada Allah, dalam memohon pertolongan dalam arti pengagungan, dalam arti yang wajib, maka ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika menyembelih hewan, maka pada saat menyembelih hewan itu juga harus bismillah lillahi subhanahu wa ta'ala, tidak boleh nama yang lain. Menyembelih hewan untuk tumbal diserahkan kepada sek tunggu wit gede. Menyembelih hewan diserahkan kepada napa sing bau reksa. Nah, ini tauhidnya rusak. Atau juga bernadar. Bernadar kepada selain Allah, ini tidak boleh. Kalau saya lulus P3K, saya akan membuat persembahan kepada siapa misalnya? Napa? Danyang kiblat papat limo pancer. Nah ini tidak boleh. Kalau mau bernadar, bernadarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang kelak diselamatkan oleh Allah selalu menjauhkan dirinya dari berbagai bentuk kesyirikan. Tidak menjamin meskipun saat ini sudah zaman IT, sudah zaman AI, sudah zaman digital, lalu bersih dari noda-noda tauhid. Jadi jangan anggap kalau sudah zaman canggih, sudah zaman serba robot di mana-mana, lalu kemudian orang meninggalkan syirik. Tidak sama sekali. Berapa banyak yang sudah paham mengenai masalah IT, mengenai masalah AI, masalah ilmu, kecanggihan teknologi, tetapi masih percaya dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak mungkin suatu golongan mendapatkan pertolongan Allah bila meremehkan perkara tauhid dan tidak mau menjauhi segala bentuk kesyirikan. Maka kita perlu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengajarkan kepada kita untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan.